جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara Haramain atau kota Mekah dan Madinah dengan Nusantara atau Indonesia ternyata telah terbina sejak dahulu, yaitu masa kenabian. Hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa bersejarah bagi umat Islam. Sebelum hijrah ke Madinah atau Yasrib, Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan hijrah pertama kalinya ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Ketika berada di Habasyah, ternyata rombongan Nabi atau para sahabat sempat melakukan perjalanan ke Indonesia melalui kota pelabuhan Barus yang terletak di pesisir barat Sumatera. Kedatangan sahabat Nabi ke Barus inilah yang menjadi asal mula masuknya Islam ke Nusantara. Dai pendiri Ku Antum Akhyar Institute, Ustadz Adi Hidayat, menerangkan dalam satu ceramahnya bahwa Nabi SAW menerima wahyu pada tahun 610 Masehi, yaitu di usia 40 tahun. Pada fase awal 5 tahun pertama, Nabi SAW berdakwah dengan sembunyi-sembunyi dengan bimbingan Allah pada tahun 615 Masehi. Tahun 615 Masehi, turunlah wahyu dan perintah Allah kepada Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya ayyuhal muddassir, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berikan peringatan dan agungkanlah Tuhanmu. Al-Quran, Surat Al-Muddatsir ayat 1-3. Karena adanya perlawanan keras dari kafir Quraisy dan penyiksaan terhadap sahabat Nabi, maka Rasulullah SAW meminta sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk hijrah ke Habasyah. Pada tahun 615 inilah menjadi tahun hijrah pertama dalam sejarah Islam. Dalam perjalanan hijrah itu, rombongan Nabi diterima oleh Raja Habasyah yang bernama Najasyi, raja yang dikenal baik dan akhirnya memeluk Islam. Dari perjalanan hijrah ke Habasyah inilah Nabi SAW dan para sahabat mulai mengembangkan dakwah Islamiyah. Ketika diperlakukan baik di Habasyah, sebagian sahabat melanjutkan ekspedisinya. Rombongan sahabat bertolak dari Ethiopia menuju negeri Cina. Ketika melakukan perjalanan menuju Cina, para sahabat singgah di kota Barus atau kota pelabuhan di pantai barat Sumatera Utara. Mereka menyebarkan risalah Islam hingga menyebar ke Aceh, Pulau Jawa hingga ujung Papua. Bahkan, dakwah para sahabat Nabi itu sampai ke Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand Selatan. Inilah sejarah masuknya Islam ke Nusantara disebarkan langsung oleh para sahabat Nabi. Jika ditanya kapan fase penyebaran Islam di Nusantara, maka jawabannya yakni di abad ke-7 Masehi, ketika rombongan sahabat Nabi datang ke Barus. Lantas, kenapa sejarah ini tidak terungkap? Karena ada orientalis yang kerjanya sengaja membuat rekayasa sejarah untuk mengaburkan sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Perlu diketahui, Barus berjarak 414 km dari kota Medan, arah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Di Barus, terdapat banyak makam aulia dan ada yang berukuran hingga 7 meter. Menurut ulama ahli sejarah, sahabat Nabi yang menyebarkan dakwah ke Indonesia melalui Barus, yaitu Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal dan putranya Mahmud dan Ismail. Mereka berdakwah dan wafat dimakamkan di Barus sekitar tahun 625 Masehi, atau bertepatan 10 tahun setelah hijrah pertama rombongan Nabi ke Habasyah pada tahun 615 Masehi. Selain itu, ada yang menyebutkan sahabat Nabi yang berdakwah di Indonesia melalui Barus adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang akhirnya wafat dan dimakamkan di Guangzhou, Cina. Seseorang ada yang mengatakan bahwa makam sahabat Nabi SAW masih ada sampai sekarang di Barus. Dulunya, Barus adalah kawasan kerajaan Peureula atau Aceh. Setelah runtuhnya kerajaan Peureula, tumbuhlah kerajaan Samudra Pasai. Kemudian tumbuhlah Kesultanan Melayu Langkat atau Tanjung Pura, diikuti Melayu Deli Serdang dan lain sebagainya. Lalu Barus masuk ke dalam kawasan Sumatera yang dahulu namanya masih di Sumatera Timur. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq adalah golongan As-Sabiqunal Awwalun atau golongan pertama yang memeluk Islam. Abu Bakar As-Siddiq adalah lelaki dewasa pertama yang memeluk Islam. Beliau mendapat gelar As-Siddiq dari Rasulullah yang artinya membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk Islam. Bahkan dalam peristiwa hijrah, Abu Bakar menyediakan kendaraan unta dan menyiapkan perbekalan untuk hijrah Nabi-Nya. Maka dipilihlah Allah Abu Bakar As-Siddiq menemani hijrah Nabi. Dalam peristiwa hijrah tersebut, Abu Bakar kadang berdiri di belakang, di depan atau di samping Nabi Muhammad karena dikhawatirkan ada musuh yang mengintai keselamatan Nabi Muhammad. Bahkan di Gua Sur pun Abu Bakar digigit ular dan tidak berani membangunkan nabinya karena beliau tidak rela Nabi Muhammad bangun hanya karena dia digigit ular. Maka Rasulullah pun menyembuhkannya dengan air mudanya dan seketika itu juga dalam peristiwa hijrah ini Abu Bakar tidak hanya melibatkan dirinya akan tetapi keluarganya pun dilibatkan. Misalnya Asma binti Abu Bakar yang menyediakan suplai makanan di gua selama berada di Gua Sur. Amir bin Fuhairah yang mengintai kondisi Mekah. Sehingga Abu Bakar dan Rasulullah dengan sukses menempuh perjalanan yang jauh dari Mekah ke Madinah, yakni sekitar 450 km. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum